Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan bersyalawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tak tertinggal kisah penuh hikmah dan ketegangan lainnya. Pernahkah sebuah organisasi datang ke suatu wilayah dengan bendera kekuasaan, namun justru disambut dengan penolakan yang menggelegar? Mengapa warga menolak? Apa yang sebenarnya terjadi di balik konvo besar yang mengepung pulau penuh adat dan ketenangan ini? Dan bagaimana seorang pemimpin ormas yang disegani justru berakhir dalam borgol? Inilah kisah yang tak boleh dilewatkan. Langit Bali cerah saat itu. Angin membawa harum dupa dari pura, menenangkan setiap jiwa yang menghirupnya. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah gejolak diam-diam mulai tumbuh. Di salah satu gedung pertemuan di pusat kota Denpasar, sebuah ormas dari luar daerah mendeklarasikan kepengurusan barunya. Nama ormas itu cukup dikenal, GRIP. Dengan atribut serba hitam dan simbol kekuatan di balik bendera mereka, pengumuman itu disiarkan di media sosial. Mereka menyatakan bahwa kehadiran GRIP di Bali bertujuan untuk membantu menjaga ketertiban dan keamanan. Namun, keesokan harinya, gelombang penolakan datang dari berbagai penjuru. Pecalang, pasukan adat Bali yang selama ini menjaga harmoni Pulau Dewata, langsung merespons. Kami tidak butuh bantuan dari luar. Kami punya cara sendiri untuk menjaga tanah kami. Video penolakan itu viral. Warga Bali bersatu menyuarakan suara hati mereka. Di media sosial, tagar penolakan menyebar cepat. Poster-poster kecil bertuliskan, Bali bukan ladang kekuasaan ormas luar, terpajang di tembok dan tiang-tiang kota. Beberapa warga yang melihat iring-iringan mobil GRIP di jalan-jalan utama melapor mengalami ketegangan. Tidak ada kekerasan, tapi atmosfer berubah. Tatapan menjadi tajam, dan percakapan di warung-warung kecil penuh bisik-bisik soal ketakutan akan konflik. Ketua Pecalang Provinsi Bali akhirnya bersuara dalam sebuah konferensi pers. Dengan pakaian adat lengkap dan nada suara tegas, ia berkata, "Kami menghargai tamu, tapi ini bukan tamu. Ini intervensi. Kami tak butuh ormas luar menjaga tanah kami." Kata-katanya menjadi gelombang baru yang menyebar lebih jauh. Video pernyataan itu dibagikan ribuan kali. Namun, bagi GRIP, penolakan ini bukan akhir. Di balik layar, amarah mulai tumbuh. Dan apa yang terjadi setelahnya akan membuat seluruh negeri terhenyak. Di sebuah ruangan tertutup di Jakarta, lampu redup menyinari wajah seorang pria berkumis tebal dan bersorot mata tajam. Ia adalah Ketua Umum GRIP. Tangannya mengepal. Wajahnya memerah menahan emosi. Di hadapannya, para pengurus inti duduk diam, tak berani memotong kemarahannya. Kita dihina, dipermalukan di depan publik. Apa mereka pikir kita ini boneka yang bisa dibuang setelah tak dibutuhkan? Seseorang mencoba menenangkan. Mungkin kita perlu dialog. Ketua, Bali punya adat sendiri. Namun suara itu segera ditepis. Adat? Kita ini datang untuk bantu keamanan. Kalau mereka menolak, kita tunjukkan kekuatan kita. Malam itu, perintah dikeluarkan. Keesokan harinya, jalanan Bali berubah. Puluhan kendaraan dengan atribut GRIP bergerak konvoy dari arah Gilimanuk menuju Denpasar. Pengeras suara menggema, suara mesin meraung, dan bendera-bendera berkibar seperti menyapu udara damai Bali. Warga yang melihatnya hanya bisa menatap dengan cemas. Tak sedikit yang segera merekam kejadian itu dan menyebarkannya ke media sosial. Video-video konvoy ormas GRIP langsung meledak, disertai komentar netizen yang mengutuk aksi tersebut. Bali bukan untuk unjuk kekuatan. Mana pemerintah? Jangan biarkan ini jadi konflik horizontal. Hormati budaya lokal. Di sisi lain, pecalang mulai bergerak. Mereka memasang penjagaan ekstra di dekat pura-pura besar, alun-alun kota, hingga tempat wisata. Mereka tak membawa senjata, hanya mengenakan ikat kepala khas dan selendang adat, namun sorot mata mereka tajam, menunjukkan bahwa mereka tak akan gentar menghadapi siapapun yang mengusik tanah mereka. Ketegangan meningkat. Pecalang mulai memperketat patroli malam. Tak ada bentrokan, namun suasana kian panas. Beberapa warga memilih tak keluar rumah, khawatir akan terjadi benturan. Sementara itu, di grup-grup percakapan warga,
sebuah pesan misterius beredar. Konfu ini bukan yang terakhir. Akan ada satu langkah yang tak bisa ditarik kembali. Hati-hati dengan malam ini. Pesan itu seperti bara yang disembunyikan dalam sekam. Tak terlihat, namun siap membakar kapan saja. Grip merasa makin kuat. Pecalang makin siaga. Dan masyarakat mulai takut. Malam itu, langit Bali gelap. Tak seperti biasanya. Seakan menyimpan badai yang belum turun. Angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya. Di sepanjang jalan utama Denpasar, pecalang mulai terlihat berpatroli lebih sering. Mereka tak membawa senjata, namun langkah mereka tegas dan teratur. Sinyal-sinyal keresahan menyebar di kalangan warga. Di sebuah balai banjar, rapat darurat digelar. Para tokoh adat, pemuda desa, dan tokoh agama duduk bersila, wajah mereka tegang. Kita tak boleh terpancing. Tapi kita juga tak boleh tinggal diam. Bali ini tanah leluhur, bukan tanah pamer kekuatan. Tak jauh dari sana, di sebuah penginapan yang disewa Ormas Grip, ketua mereka berdiri di hadapan para anggota. Besok, kita arak atribut kita lebih luas. Jangan biarkan penolakan membuat kita mundur. Kabar itu cepat menyebar. Warga Bali mulai memasang bendera putih di depan rumah sebagai simbol netralitas dan harapan perdamaian. Namun suasana sudah terlalu panas. Bahkan di dunia maya, percakapan tentang konflik ini makin sengit. Ada yang membela Grip, tapi lebih banyak yang mendukung ketegasan pecalang. Saat malam tiba, jalanan yang biasanya dipenuhi cahaya lampu dan suara musik tradisional berubah sunyi. Di grup-grup percakapan warga, pesan-pesan saling mengingatkan. Jangan keluar malam ini. Lindungi keluarga. Pecalang akan jaga, tapi kita harus siap. Di antara gelapnya malam, seseorang merekam iring-iringan kendaraan Grip yang melaju perlahan di jalan raya. Lampu-lampu mobil menyinari wajah-wajah tegang para pengendaranya. Rekaman itu viral. Komentarnya ribuan. Apakah ini unjuk kekuatan? Atau intimidasi? Namun, di balik semua itu, sebuah langkah tak terduga tengah disiapkan. Jauh di Bandung, seorang tokoh penting sedang memandangi layar televisi yang menayangkan berita konvo Grip. Ia adalah KDM. Matanya menyipit, wajahnya murung. Ini bukan cara kita menjaga nama baik daerah. Malam itu juga, tanpa pengumuman, KDM memesan tiket menuju Bali. Tidak dengan rombongan besar. Ia pergi seorang diri. Di Bali, konvo Grip kian meluas. Namun yang mereka tidak tahu, badai sejati sedang dalam perjalanan. Dan ketika badai itu tiba, semuanya akan berubah. Pagi masih basah oleh embun ketika pesawat dari Bandung mendarat di Bandara Ngurah Rai. Tak ada pengawalan khusus, tak ada iring-iringan. Hanya satu pria berpeci hitam dengan ransel di punggung, melangkah tenang melewati pintu kedatangan. Dia adalah KDM. Di luar bandara, kabar kedatangannya mulai menyebar di kalangan tokoh Bali. Beberapa awak media pun mengejarnya, menanyakan maksud kedatangannya. Saya datang bukan sebagai pejabat. Saya datang sebagai orang yang mencintai negeri ini, dan tidak ingin melihatnya dipecah karena kesombongan. Jawabannya singkat, namun langsung viral. Masyarakat Bali yang semula tegang, perlahan mulai menaruh harap. Sosok KDM dikenal sebagai pemimpin yang bijak dan tak haus panggung. Kini, ia berada di tengah konflik, membawa sesuatu yang tidak dibawa Grip, ketenangan. Sore itu, KDM menemui Ketua Pecalang Provinsi Bali. Di bawah pohon beringin tua, mereka duduk bersila, tanpa protokol mewah. Kami menghormati kedatanganmu, KDM. Tapi apa yang bisa kau lakukan terhadap ormas dari daerahmu sendiri? Saya tidak datang membawa kekuasaan, tapi saya bawa harga diri. Dan saya tahu, Grip sudah melewati batas. Malamnya, KDM mengadakan pertemuan terbuka di alun-alun Denpasar. Ia duduk di atas panggung kecil, bersama para tokoh adat dan pecalang. Di hadapan mereka, Grip diundang untuk hadir. Dan mereka datang. Ketua Grip berjalan ke depan, tetap dengan baju hitamnya, namun sorot matanya tak lagi garang. Puluhan kamera media menyorot wajahnya. Ribuan warga menonton dari layar-layar ponsel. Momen itu menjadi panggung kebenaran. KDM berbicara,
Kalian datang ke sini mengaku ingin menjaga. Tapi kalian bawa ketakutan, bukan perlindungan. Bali tak butuh kekuatan kalian, karena Bali punya penjaga yang lebih berani dari kalian, yaitu pecalang. Sorakan kecil terdengar dari kerumunan. Namun Grip tak menjawab. Sang ketua hanya terdiam, keringat menetes dari pelipisnya. KDM melanjutkan, kalian bukan hanya mencoreng nama organisasi, tapi mencoreng kehormatan daerah asal kalian. Dan saya tidak akan diam. Di detik itu juga, aparat yang diam-diam telah bersiaga, bergerak. Ketua Grip diborgol di hadapan publik. Beberapa pengikutnya juga diamankan. Tak ada perlawanan. Hanya tatapan kosong dari mereka yang tadinya merasa kuat. Warga bersorak. Pecalang berdiri tegak. KDM menunduk sejenak, lalu menoleh ke arah masyarakat dan berkata, Bali tak bisa diancam. Bali hanya bisa dihormati. Sementara itu, langit Bali kembali cerah. Angin membawa aroma dupa kembali, seakan bumi dewata telah kembali menemukan ketenangannya. Ruang tahanan Polresta Denpasar malam itu terasa dingin. Sang ketua Grip duduk di pojok sel, menunduk tanpa kata. Dulu, suaranya mengguntur di rapat-rapat ormas. Kini, dia menjadi satu-satunya bahasa yang tersisa. Ia tak menyangka kehadiran KDM akan menjadi akhir dari segalanya. Seluruh manuvernya di balik kini menjadi bahan olokan publik. Media nasional memberitakan penangkapannya sebagai simbol kekalahan arogansi terhadap kearifan lokal. Video detik-detik pemborgolan viral, bahkan menjadi meme di mana-mana. Sementara itu, di luar sana, warga Bali kembali ke rutinitas dengan napas lega. Para pecalang kembali berjaga dengan senyum damai. Tak ada lagi konvo kendaraan asing, tak ada lagi suara pengeras yang memekakkan telinga. Di sebuah pura kecil di Ubud, pemangku adat memimpin doa syukur. Semoga pulau ini tetap dijaga oleh mereka yang mencintainya, bukan oleh mereka yang hanya ingin menunjukkan kuasanya. KDM masih tinggal sehari lagi di Bali. Ia tak menginap di hotel mewah, melainkan di rumah salah satu sahabat lamanya di Gianyar. Malam itu, ia duduk di teras rumah yang menghadap ke sawah. Di tangannya, secangkir kopi Bali mengepul. Salah satu pemuda lokal mendekat dan berkata, "Terima kasih, KDM. Kalau bukan karena kedatanganmu, mungkin semuanya akan berbeda." KDM hanya tersenyum. "Saya hanya menjalankan hati nurani. Yang menjaga Bali sebenarnya bukan saya, tapi rakyatnya sendiri." Keesokan harinya, ia berpamitan pada para tokoh adat dan pecalang. Sebelum naik mobil, ia sempat berkata, "Jika ada yang datang dengan kekerasan, lawan dengan keberanian. Jika mereka datang dengan kesombongan, kalahkan dengan kebijaksanaan." Perkataannya menjadi kutipan yang menghiasi media sosial, spanduk-spanduk lokal, hingga mural di dinding-dinding kota Denpasar. Sementara itu, di balik jeruji besi, para petinggi Grip mulai diperiksa satu persatu. Beberapa di antaranya ditemukan melakukan pelanggaran administratif dan provokasi. Penyelidikan berkembang ke arah pusat, menelusuri apakah ada misi tersembunyi di balik ekspansi Grip ke Bali. Namun satu hal yang pasti, topeng kekuatan telah terlepas, dan wajah sebenarnya dari ormas itu kini terlihat oleh seluruh negeri. Saat matahari menyapa Bali dengan cahayanya yang hangat, dunia maya justru riuh luar biasa. Setiap platform dipenuhi komentar, opini, video, dan meme tentang kejadian luar biasa yang baru saja terjadi. Hashtag seperti pecalang berani, Kam datang Grip tumban, dan Bali untuk damai menjadi trending topik selama berhari-hari. Netizen dari seluruh penjuru negeri ikut angkat suara. Kalau semua ormas Sokuat bisa dilumpuhkan seperti ini, Indonesia pasti lebih damai. KDM bukan gubernur Bali, tapi bertindak lebih tegas dari pejabat manapun. Pecalang, kalian bukan hanya penjaga adat, kalian pahlawan sejati. Di sisi lain, ormas Grip mengalami gelombang tekanan besar. Beberapa cabangnya di daerah mulai dibekukan oleh aparat setempat. Anggota-anggotanya memilih diam, sebagian bahkan mengundurkan diri. Organisasi itu kehilangan muka, kehilangan arah, kehilangan wibawa. Namun yang menarik, di balik hiruk-pikuk dunia maya, suasana Bali justru kembali teduh. Warga mulai membersihkan sisa-sisa atribut dan spanduk Grip yang sebelumnya terpasang diam-diam. Pecalang yang sebelumnya berjaga siang dan malam,
kini kembali ke rutinitas semula, menjaga upacara adat, membantu warga, dan tersenyum pada setiap turis yang lewat. Di sebuah bel Banjar, para tokoh adat berkumpul. Kali ini bukan untuk rapat darurat, tapi untuk bersyukur. Konflik ini bukan hanya soal siapa datang dari mana. Ini soal hati. Dan Bali tetap bertahan karena tak membalas api dengan api. Sementara itu, di Bandung, KDM kembali menjalankan tugas-tugasnya seperti biasa. Namun namanya kini dikenal jauh lebih luas. Banyak media mencoba mewawancarainya, tapi ia menolak tampil berlebihan. Saya bukan pahlawan. Saya hanya tak tahan melihat tanah orang lain dirusak oleh saudara saya sendiri. Pernyataan itu sederhana, namun menghunjam. Menjadi pengingat bagi siapapun yang ingin membawa kekuatan ke tanah orang lain dengan niat tak tulus. Di Bali, seorang anak kecil bertanya pada ayahnya di pinggir pantai, "Yah, siapa yang bikin Bali aman kemarin?" Sang ayah tersenyum dan menunjuk ke hatinya. "Yang menjaga kita, ya kita sendiri, Nak. Tapi Allah yang menetapkan kemenangan." Dan begitu, hari-hari di Bali kembali berjalan seperti biasa. Tapi ingatan tentang kejadian ini akan tinggal lama, sebagai pelajaran bagi seluruh negeri. Senja turun perlahan di atas tanah Bali. Di langit, awan tipis berwarna oranye menggantung seperti lukisan. Laut memantulkan cahaya terakhir hari itu, seolah turut mengabadikan kisah yang tak akan lekang oleh waktu. Di halaman pura, sebuah upacara kecil digelar sebagai wujud rasa syukur atas kedamaian yang kembali. Pecalang berdiri dalam barisan sederhana, tidak untuk menunjukkan kekuatan, tapi untuk menghormati warisan yang mereka jaga. Tak jauh dari sana, mural besar bergambar seorang pecalang dan KDM berdiri berdampingan mulai muncul di dinding pasar tradisional. Tulisan di bawahnya berbunyi, "Damai bukan hadiah. Damai adalah kewajiban yang harus dijaga bersama." Namun tidak semua kembali seperti semula. Beberapa warga masih menyimpan luka batin dari rasa takut dan ancaman yang sempat menghantui. Anak-anak kecil menanyakan arti konfu dan borgol. Para pedagang bercerita bagaimana mereka sempat menutup lapak karena khawatir. Damai memang telah kembali, tapi harga yang dibayar bukanlah kecil. Di media nasional, analisa demi analisa bermunculan. Para pakar berbicara tentang bahaya ormas tak terkendali, lemahnya pengawasan, dan pentingnya pendekatan budaya dalam menjaga stabilitas. Semua mengacu pada satu peristiwa, kegagalan GRIP di Bali. Sementara itu, sidang terhadap para petinggi GRIP dimulai. Di ruang sidang, wajah mereka tertunduk. Tidak lagi ada suara lantang. Tidak ada semangat revolusi. Hanya deretan pertanyaan dari jaksa dan tatapan tajam dari hakim. Beberapa anggota mereka mengajukan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat Bali. Tapi publik telah membuat penilaian bahwa kehadiran mereka bukan bentuk perlindungan, melainkan pengancaman. Di sisi lain, nama KDM kini tak hanya dikenal di Jawa Barat. Bali mengenangnya sebagai sosok yang datang tanpa pasukan, tapi memadamkan api dengan satu suara. Ia diundang dalam berbagai acara kebudayaan sebagai bentuk penghormatan, namun ia menolak dengan tenang. "Saya tidak ingin dikenang karena saya datang. Tapi saya ingin negeri ini belajar untuk berdiri di atas rasa hormat, bukan rasa takut." Dan begitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan sorak-sorai kemenangan, tapi dengan pelajaran dalam, bahwa tanah yang dijaga dengan adat, didoakan dengan ikhlas, dan dipertahankan oleh hati yang jujur, tak akan pernah bisa ditaklukkan oleh kesombongan. Di antara gelombang yang kembali tenang, di bawah bintang-bintang malam Bali yang bersinar damai, suara angin berbisik, "Hormatilah, maka engkau akan dihormati. Taklukan dengan cinta, bukan dengan ancaman." Dari kisah ini, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah terletak pada jumlah orang, baju seragam, atau konvo kendaraan yang menggelegar. Kekuatan sejati adalah keberanian untuk menjaga kedamaian tanpa menindas. Bahwa adat dan budaya bukanlah penghalang kemajuan, tapi tiang penyangga peradaban. Pecalang Bali menunjukkan pada kita bahwa menjaga tanah kelahiran bukan hanya tugas polisi atau tentara, tapi juga panggilan hati rakyat biasa. Dan sosok seperti KDM memberi teladan bahwa ketika suara nurani bersuara, bahkan yang merasa paling kuat pun bisa takluk tanpa perlawanan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan datang ke tanah orang dengan kesombongan, datanglah dengan rasa hormat.
karena tanah ini milik bersama, dan kedamaian adalah hak semua. Jangan lupa bersholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk sahabat semua yang ingin terus menyimak kisah-kisah penuh makna dan pelajaran hidup seperti ini, dukung channel Langkah Kisah dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan kisah ini ke orang-orang terdekatmu. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Barakallahu fiikum.